Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nabila dengan NPM 0221222015. Perkenalkan nama saya Nesya Fidela Basama dengan NPM 0221222019. Perkenalkan nama saya Sri Banon dengan NPM 0221220030. Perkenalkan nama saya Muhammad Sabila Suhendi dengan NPM 0221222029. Kami ingin mempresentasikan materi mengenai e-blueprint. Yang pertama ada apa itu e-blueprint? E-blueprint atau cetak biru adalah suatu inovasi yang telah merevolusi cara kita memahami dan menerapkan desain serta rencana dalam berbagai industri. Penggunaan e-blueprint atau cetak biru telah menjadi tonggak penting dalam evolusi industri, konstruksi, teknik, dan manufaktur. Representasi digital yang canggih ini tidak hanya merevolusi cara kita merancang dan menerapkan proyek-proyek, tetapi juga mengubah paradigma keseluruhan industri. Selanjutnya ada penerapan e-blueprint. Telah membawa transformasi mendalam dalam industri, mulai dari arsitektur hingga manufaktur. Keberadaannya sebagai platform digital memungkinkan kolaborasi real-time, mempercepat perubahan desain, serta meminimalkan kesalahan pada tahap awal proyek. Terus juga ada pengaruh teknologi terkait e-blueprint. Pembahasan melibatkan keterkaitan e-blueprint dengan teknologi lain seperti augmented reality atau AR, atau Building Information Modeling atau BIM. Integrasi yang cermat dari teknologi ini membuka pintu untuk peningkatan efisiensi visualisasi yang lebih baik serta analisis yang lebih mendalam terhadap proyek-proyek kompleks. Selanjutnya oleh Nesya. Tantangan dan potensi pengembangan. Meskipun banyak keuntungan, tantangan juga muncul dari masalah keamanan data hingga ketergantungan pada teknologi. Perdebatan tentang standar dan kompatibilitas hingga keterbatasan akses di sejumlah wilayah, namun potensi pengembangan e-blueprint untuk lebih inklusif, aman, dan kompatibel dengan teknologi masa depan juga menjadi bagian penting dalam diskusi. Selanjutnya, transformasi dalam peran profesional. Diskusi tentang bagaimana peran arsitek, insinyur, dan profesional lainnya berubah dengan adopsi e-blueprint. Bagaimana mereka mengintegrasikan teknologi ini ke dalam praktik sehari-hari mereka dan bagaimana peran mereka berubah dalam siklus hidup proyek juga menjadi aspek yang menarik untuk disimak. Selanjutnya, keberlanjutan dan masa depan industri. Pembahasan tidak hanya mencakup dampak saat ini, tetapi juga melihat ke masa depan, bagaimana e-blueprint dapat mendukung upaya keberlanjutan, efisiensi energi, dan pengurangan limbah dalam proyek konstruksi, serta bagaimana teknologi ini akan terus berkembang sering dengan kemajuan teknologi lainnya. Selanjutnya dibacakan oleh Sri Banon. Selanjutnya adalah perubahan paradigma dalam industri. E-blueprint telah membawa perubahan fundamental dalam cara industri konstruksi dan teknik beroperasi, dari menggantikan cetak biru fisik menjadi representasi digital yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Teknologi ini mendorong kolaborasi yang lebih efisien, mempercepat literasi desain, dan menyederhanakan komunikasi antar tim. Lalu, integrasi dalam teknologi lain. Pentingnya, e-blueprint terletak pada integrasinya dengan teknologi lain seperti augmented reality atau AR, lalu virtual reality atau VR, atau building information modeling atau BIM. Ini bukan sekedar transformasi visual, tapi juga membuka pintu untuk analisis yang lebih dalam, simulasi yang lebih realistis, serta pengambilan keputusan yang lebih informasional. Selanjutnya, tantangan keamanan dan kompatibilitas. Tantangan besar termasuk keamanan data, kepatuhan terhadap berbagai standar, serta kesesuaian e-blueprint dengan infrastruktur dan perangkat lunak yang ada. Diskusi ini melihat bagaimana industri berusaha menyelesaikan tantangan ini dan menerapkan solusi yang dapat diterima secara universal.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabil. Di sini ada contoh penerapan e-blueprint pada Gojek. 1. Aplikasi pengguna. Desain antarmuka pengguna UI atau UX. Alur kerja dari pemesanan layanan itu seperti pembayaran elektronik dan percakapan lokasi. 2. Aplikasi mitra pengemudi. Tampilan layar pengemudi, sistem pelacakan dan manajemen pesanan, fitur-fitur pelaporan dan evaluasi. 3. Infrastruktur teknologi, arsitektur sistem, termasuk backend dan database, keamanan sistem dan proteksi data pengguna. 4. Strategi bisnis, model bisnis termasuk pembagian pendapatan dengan mitra pengemudi, rencana pengembangan produk dan ekspansi ke wilayah baru. 5. Kebijakan dan regulasi. Kebijakan privasi pengguna, kepatuhan dengan regulasi transportasi dan keamanan data. 6. Pengembangan berkelanjutan, rencana pembaruan dan pengembangan produk, strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan mitra pengemudi. 7. Analisis dan pemantauan kinerja. Metrik kinerja seperti waktu tunggu, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional, alat pemantauan dan analisis data. Kesimpulan, e-blueprint telah menjadi pendorong utama transformasi dalam industri konstruksi, teknik, dan manufaktur, dari kolaborasi yang ditingkatkan hingga efisiensi yang lebih tinggi. Teknologi ini menghadirkan percepatan dalam proses perencanaan dan implementasi proyek. Meskipun membawa manfaat besar, e-blueprint juga dihadapkan pada tantangan keamanan data, kompatibilitas standar, dan adaptasi profesional. Namun, industri telah berkomitmen untuk menyelesaikan tantangan tersebut dengan solusi yang lebih inklusif. Peran e-blueprint dalam mendukung keberlanjutan dan misi masa depan yang lebih ramah lingkungan juga menjadi sorotan penting. Sebagai bagian integrasi dari perubahan industri, teknologi ini terus berkembang untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan inovatif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana cara back to meeting? Ini berhentikan merekam gitu. Iya,